Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tayyib ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab tauhid yang kita ambil dari kitab Salasatul Usul atau Ushulus Salasah. Dan alhamdulillah juga kita senantiasa panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah telah pertemukan kita di bulan yang mulia, yaitu bulan apa? Muharram. Awal bulan dalam hitungan kalender Hijriah. Di mana bulan ini dalam Islam Allah agungkan. Ya, Allah agungkan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan Syahrullah, bulannya Allah. Tidak ada bulan yang Allah sandarkan, yang disandarkan kepada nama Allah kecuali bulan apa? Muharram. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadhana Syahrullahil Muharram." Jadi puasa yang paling utama ya setelah bulan Ramadan, puasa Ramadan ya, adalah bulan Muharram. Ya, Syahrullah, bayangkan. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Bulan ini disandarkan khusus kepada Allah. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah bulan Allah, puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib yaitu salat malam. Nah ini ya. Jadi penyandaran bulan kepada Allah ini menunjukkan mulianya bulan ini, bulan Muharram. Bulannya Allah. Kalau ada kata, kalimat ya yang disandarkan kepada nama Allah, maka menunjukkan kemuliaan benda tersebut, zat tersebut. Dalam bahasa Arab namanya idhofah tasyrifiyah, penyandaran yang ada unsur kemuliaan. Paham ya? Seperti apa? Rumah Allah, Ka'bah itu kan? Ka'bah disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Berarti kan mulia Ka'bah itu. Ya, Nabi kita Rasulullah, utusan Allah. Ya, kemudian seperti ontanya Nabi Soleh, naqatullahi, ya, ontanya Allah. Ini menunjukkan mulianya benda-benda tersebut. Sama ketika bulan disandarkan kepada nama Allah, ini menunjukkan mulianya bulan ini. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah dari dulu, sejak dulu, ketika datang bulan Muharram, yang jelas bulan haram lah ya, bulan yang mulia, mereka mengagungkannya. Mereka tidak melakukan apa-apa peperangan. Gak mau nih perang, ya, karena mereka menghargai, menghormati bulan yang mulia ini. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ya. Isna asyara syahran fi kitabillah, dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah menciptakan ya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, yang mulia. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan ini. Gitu.
Artinya begini, di bulan-bulan ini, ya, orang-orang Arab dulu itu mengakui dan meyakini mereka tidak akan melakukan apa? Peperangan, tidak akan melakukan kezaliman, pertikaian, ya, karena mereka menghargai bulan ini. Dan 4 bulan itu diantaranya bulan yang mulia tadi. Dalam sebuah hadis Rasul jelaskan, as-sana, bulan itu isna asyara syahra, ada 12 bulan. Ya, ada 12 bulan. Minha arba'atun mutawaliyat, ya, mutawaliyat. Minha salasatun mutawaliyat. Jadi di antara yang 4 bulan yang haram itu 3 bulan itu berturut-turut. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah kemarin ya. Sekarang Muharram. Jadi bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Satunya apa? Baina Jumadal wa Sya'ban, apa itu? Rajab. Antara Jumadil Akhir dan antara Sya'ban. Nanti bulan apa? Rajab. Nah, ini 4. Kalau kita urutkan ini ya. Cara menghitungnya gampang. Antum hitung dari ini aja. Dzulqa'dah. Yang berturut-turut ya. Hitungan yang lurut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, satunya apa? Tadi Rajab. Jadi 4 bulan ini yang mulia. Yang 4 bulan yang mulia. Jelas ya? Bahkan di dalam hadis tadi kita katakan, di dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan bahwa disunahkan untuk berpuasa ya. Dianjurkan berpuasa di bulan Muharram. Ya, di bulan Muharram. Adapun tingkatan, Ibnu Qayyim menjelaskan tingkatan orang yang berpuasa di bulan Muharram ini, ya, yang jelas semakin banyak dia berpuasa, maka semakin bagus. Puasa Senin Kemis kah? Puasa Daud kah? Atau Ayyamul Bid? 3 hari dalam sebulan. Nah, namun ada hadis yang menekankan, yang menunjukkan bahwasannya disyariatkannya puasa di tanggal ke-10. Namanya Syura ya, puasa Syura. Kan Asyraf, Syura. Puasa di tanggal ke-10 di bulan Muharram. Karena Rasulullah pernah bersabda di mana? Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanatal lati qablah. Jadi puasa di hari Syura. Ya, misalnya di hari Syura di bulan Muharram, puasa di tanggal 10 di bulan Muharram itu kata Nabi menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya. Kalau Dzulhijjah gimana kemarin? Kalau Dzulhijjah menghapuskan dosa setahun sebelumnya, setahun yang akan datang. Itu Dzulhijjah ya. Kalau Syura, kalau Muharram setahun sebelumnya. Insyaallah ya. Kayak ini momen yang seperti ini kita jangan sia-siakan. Jangan disia-siakan. Memang para ulama tidak ada mengatakan wajib, cuman apa? Kita orang yang tamak dengan kebaikan, ya ingin berbekal pahala sebanyak-banyaknya, maka jangan lewatkan momen-momen yang spesial seperti ini. Karena kita nggak tahu umur kita. Dunia ini sangat singkat sekali. Sedangkan bekal belum kita dapatkan, belum banyak kita kumpulkan. Maka di saat Allah berikan kesempatan seperti ini hidup, umur bagi kita, ada sebuah kebaikan, ya kesempatan berbuat baik, udah jangan ragu. Laksanakan, gitu kan? Karena kita umur gak tahu. Nah, untuk tingkatan puasa, seperti Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ada 3 tingkatan puasa di bulan Muharram. Tingkatan yang pertama itu cukup, ya sudah mencukupi. Artinya dia cukup berpuasa di hari tanggal ke-10. Ya, tanggal ke-10. Namun, nah ini udah cukup ya. Namun Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang lain, fa idza kana al-'amul muqbil la asuman at-tasi. Seandainya datang tahun depan, ya artinya jika Allah memanjangkan umurku di tahun ke depan, maka insyaallah la asuman at-tasi, saya akan puasa di hari ke-9 untuk milisi orang-orang Yahudi. Jadi gini ya, kalau antum tahu
puasa Muharram ini, tanggal 10 puasa di tanggal 10 di bulan Muharram, dulu sudah diamalkan oleh orang-orang Yahudi. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah ya, mendapati orang-orang Yahudi lagi berpuasa. Ya, Rasul bertanya, kenapa kalian berpuasa di hari ini? Kata mereka, hadza yaumun najjallahu Musa, ya, najjallahu Musa min Fir'aun. Kata mereka, hari inilah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, Nabi kami kan, orang Yahudi kan, Nabi kami Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk menghormati hari tersebut. Jadi 10 Muharram itu hari di mana Nabi Musa itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka mengagungkan tuh hari itu. Maka akhirnya dengan cara berpuasa, bukan merayakan enggak, mereka orang Yahudi tahu dengan berpuasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, ana ahakku bi Musa. Saya lebih berhak daripada Musa. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Jadi dulu sebelum datang puasa, wajibnya puasa Ramadan, itu puasa Muharram dulu. Paham ya? Nah, puasa Ramadan itu datang di tahun kedua Hijriah. Jadi ini dulu nih, Muharram dulu. Makanya dulu tuh sampai dianggap wajib. Nabi memerintahkan, ya, diwajibkan sama Nabi, bahkan sahabat disuruh berpuasa. Bahkan anak-anak zaman dulu, zaman sahabat mereka berpuasa, diajarkan berpuasa, diberikan mainan-mainan biar mereka lupa dengan biar lupa dengan hari-harinya gitu, artinya biar nggak lapar sampai mereka bisa berpuasa. Itu zaman dulu ya. Nanti kemudian datang kewajiban di tahun kedua Hijriah, datang kewajiban apa? Ramadan, Isya Allah baru bergeser. Yang Muharram jadi sunnah, yang wajib jadi puasa Ramadan. Itu dulu. Jadi sudah kebiasaan Yahudi zaman dulu. Ya, tanggal 10 di bulan Muharram mereka berpuasa. Nah, makanya Nabi untuk menyelisih orang-orang Yahudi, Nabi mengatakan apa tadi? Saya akan berpuasa di hari yang ke-9. Ya, untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Berarti berapa? 9 10. Nah ini. Jadi lebih dianjurkan dan disunahkan jika mampu untuk menambahkan di tanggal 9. Jadi 9 10. Yang pertama tadi kan tanggal 10 saja. Itu udah cukup insya Allah ya. Udah cukup. Cuman jika ingin lebih sesuai dengan sunnah, sebagaimana sabda Nabi tadi ya, ditambahkan tanggal 9 10. Untuk apa tadi? Menyelisih orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga, tingkatan yang ketiga kayak Ibnu Qayyim, yaitu tingkatan yang sempurna. Sempurna itu berarti yang paling banyak berpuasa di situ ya. 9, 10, 11. Ya, itu yang lebih sempurna. Karena semakin banyak berpuasa berarti menunjukkan apa? Semakin banyak pahala yang didapat. Jadi tingkatannya ya, puasa di tanggal 10 saja. Puasa di tanggal berapa tadi? 9, 10. Yang ketiga apa? 9, 10, 11. Nah, tingkatannya seperti itu. Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita ambil tengah aja ya, 9, 10 gitu ya. Kalau bisa ya, diusahakan untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Itu ya, itu sunnah puasa di bulan Muharram. Berarti ingat ya, dalam sebuah kaidah, jika bulan itu mulia, maka amal soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut, di bulan tersebut itu akan dilipat gandakan. Karena ajruhu a'dzam. Jadi jika melakukan amal soleh di bulan tersebut, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Sebaliknya, kalau beramal keburukan, melakukan dosa-dosa di bulan tersebut, bulan yang mulia, karena ismuhu a'dzam, maka sama dosanya juga dilipat gandakan. Ya, nah itu ya. Jadi ini Islam, agama Islam, tapi sangat disayangkan. Sebagian kaum muslimin ya, sebagian kaum muslimin yang mereka punya keyakinan jahiliyah, yang masih punya keyakinan kejawen atau jahiliyah yang telah mencokol dengan kaum muslimin, mereka menganggap bulan ini bulan apa? Kalau orang kejawen kita, orang Jawa yang masih ingat saya kan juga orang Jawa. Mereka menganggap bulan ini bulan yang mistik ya, mistis, bulan keramat, bulan sial, ya. Jadi mereka enggan untuk melakukan acara pernikahan di bulan ini.
takut terjadi sial gitu ya. Bahkan mereka menangguhkan diri untuk tidak berpergian, tidak safar. Khawatir terjadi apa? Masalah kecelakaan atau bahaya di tengah jalan. Bahkan sebagian orang-orang pembisnis, Masya Allah ya, mereka enggan mengeluarkan modalnya di bulan ini karena khawatir apa bang? Bangkrut. Macam-macam anggapannya. Oh siap. Makanya orang Jawa dulu, kejauhan dulu ya, kalau di bulan Muharram ini mereka ngatusi mandiin, ngatus tau ya, selalu Jawa kan? Ngatusi apa? Kres. Ya pakai apa namanya? Kembang-kembang 7 rupa, ya atau mungkin sumur yang dari beberapa 7 daerah gitu kan. Macam lah begitu. Ini sudah terjadi zaman dulu. Yang mudah-mudahan keyakinan seperti ini bisa dihilangkan ya, menganggap sial segala macam. Bahkan saya lihat di YouTube ya, Masya Allah, ada yang bikin ritual itu loh. Jadi para pandai besi, tukang bikin besi itu lah, mereka berkumpul tuh, sesajen bikin sesajen di bulan ini, di bulan Muharram ini, bikin sesajen terus berdoa-doa, katanya meminta apa namanya kelancaran, ya kayak gitu ya, kelancaran rezeki agar tidak sial di bulan Muharram. Itu mereka membuat ritual khusus bulan ini. Ya. Jadi seorang muslim itu tidak menganggap sial baik atau sial atau buruk itu bukan karena bulan, bukan. Semua kan karena takdir Allah ya, takdir Allah. Makanya Allah mencela. Ya la tasubud dahr. Jangan kau mencela masa. Waktu jangan kau cela. Hari, waktu, bulannya jangan kau cela. Wa anad dahr, saya adalah bulan kata Allah. Saya adalah masa, Pak. Saya adalah masa, waktu. Maksudnya bagaimana? Allah waktu bukan. Maksudnya uqallibul laila wan nahar. Maksudnya apa? Saya membolak-balikkan waktu malam dan siang. Jadi waktu itu ciptaan Allah, awalnya membolak-balikkan. Ada waktu pagi, siang, sore, bulan. Ini diputar Allah yang menciptakan, yang membolak-balikkan, menggerakkan semuanya. Jadi kalau kita mencela berarti kita mencela ciptaan Allah, kan begitu. Makanya Allah melarang dalam hadis qudsi ya, seperti itu. Ya, jadi seorang muslim harus kita kokohkan imannya, baik dan buruk hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena benda-benda tersebut, bukan karena hari tersebut, waktu tertentu, bulan tertentu. Enggak. Ya, enggak ada yang katanya yang disebut dengan hari sial, bulan sial gitu kan. Itu enggak ada dalam Islam. Ya, dalam Islam tidak ada dihapus. Makanya Nabi dalam khutbah Arafah mengatakan begini. Nabi pernah mengatakan inna kulla amril jahiliyyati tahta qadamayya maudhu. Ketahuilah bahwa semua perkara jahiliyah, keyakinan jahiliyah, praktek-praktek jahiliyah di bawah telapak kakiku, saya injak di telapak kakiku dan semua dihapus. Tahta qadamayya maudhu, saya injak di telapak kakiku dan dihapus semua. Nggak boleh yakin seperti itu ya. Ya, keyakinan kesyirikan seperti itu harus kita tiadakan. Jadi Islam datang itu memberikan cahaya terang benderang, meluruskan dari keyakinan yang menyimpang itu. Adanya Islam seperti itu, fungsi Islam. Makanya di dalam apa namanya masuknya bulan Muharram ini, awal bulan dalam hitungan kalender Hijriah, ada doa. Doanya bagus banget. Kalau bisa kita hafalkan ini. Doa dari Rasulullah SAW apa? Allahumma adkhilhu alaina. Ya Allah, masukkanlah bulan Muharram ini untuk kami. Dengan masuknya bulan Muharram ini ya, jadikanlah kami apa? Bil amni wal iman. Dalam keimanan dan dalam keamanan dan keimanan. Aman dan iman. Pertama doanya kita ada 4 permintaan di sini. Doanya ada 4. Jadikanlah dengan masuknya bulan Muharram ini agar kami senantiasa dalam keadaan apa? Aman, keamanan. Coba, karena itu nikmat sangat luar biasa. Nikmat aman itu melebihi nikmat yang lainnya, rezeki yang lainnya. Orang kalau nggak merasakan keamanan, bisa nggak dia bekerja? Nggak bakal bisa. Lihat negara-negara konflik kayak Suriah, ya, Yaman, yang Palestina. Bisa nggak mereka bekerja? Was-was, mau keluar, jangan mau bekerja, mau keluar rumah loh kan. Tahu-tahu rudal gitu kan, suara duer gitu kan. Was-was terus, takut peluru masuk ke ini rumahnya atau nembak ke dia. Orang kalau nggak negeri kalau nggak aman, sudahlah. Jangan mau mikir cari rezeki, cari kerja, cari apa, nggak ada ya. Makan enak nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa.
cari selamat itu yang mereka pikirkan cuma itu doang, selamat dari bahaya, udah gitu doang. Makanya kita masya Allah, kita harus bersyukur di negeri kita ini aman ya. Untuk mau kerja mau kemana-mana nggak ada peluru, nggak ada suara tembakan, nggak ada peperangan ya. Cepat ke sana, takut dan keluar gitu udah tahu. Soalnya mereka senjata sudah kayak barang mainan ya. Itu maka nikmat keamanan ini nikmat yang luar biasa, melebihi nikmat rezeki dan yang lainnya. Orang karena kalau aman, negara aman, itu bebas mau kemana pun, mau kerja apapun, ya melakukan aktivitas apapun di luar rumah. Fadl. Nah, Nabi minta doa, jadikanlah dengan masuknya bulan Muharram ini Pak, jadikan kami apa? Keamanan. Wal iman, dan kokoh di atas keimanan, dijaga imannya. Kemudian wassalamata wal Islam, dan keselamatan dan Islam, teguh di atas Islam. Wajiwarin minasyaitan, dijauhkan dari gangguan syaitan. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, warikwanin minar rahmat. Dan semoga dengan bulan Muharram ini dan bulan Muharram ini dan katanya bulan Muharram ini Allah ya ridhoi, memberikan ridho kepada kita semuanya. Warikwanin minar rahmat. Jadi karena ridho dari Allah Ar-Rahman. Itu maksudnya. Ya. Nah itu doanya seperti itu. Bukan selamat hari raya tahun baru, ya kan? Atau selamat tahun baru Islam. Enggak kayak gitu ya. Itu doanya. Ya. Ininya banyak sekali ya. Memang kalau orang Syiah menganggap bulan ini bulan apa? Kemarin sekarang ada bulan berkabung, bulan meratapi. Bulan meratapi sedunia. Karena ada sejarahnya itu mereka seperti itu. Karena di bulan Muharram ini adalah waktu itu terbunuhnya cucu Nabi sama Sayyidina Husain. Ya. Jadi Husain terbunuh pada hari Jumat. Di tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Pas tanggal 10 Muharram. Dan di sini orang-orang Syiah membuat ritual sedih sekali. Ya. Hari bersedih dunia. Karena di bulan inilah Sayyidina Husain terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Maka katanya mereka melakukan ritual. Ya, ritual untuk memperingati terbunuhnya Husain. Jadi mereka ingin membalas kesalahan mereka atas terbunuhnya siapa? Husain. Dan mereka tahu di YouTube kita lihat aja ya, membuka bajunya kan. Mereka berkumpul di Karbala itu, di Iran ya, ramai, anak-anak kecil di bawah mereka, copot bajunya, kemudian mereka melukai diri kan, pakai sabit, pakai pisau, begini-begini, ya Husain, sampai kadang apa, 2 arah kan, alhamdulillah ya, 2 arah yang benar mengalir. Jadi kan menebus kesalahan mereka kan, ingin menebus kesalahan mereka kepada Husain, di mana mereka ingat juga apa yang mereka rasakan dari sakit tadi, memukul-mukul, melukai tubuh, ya, tidak sakit apa yang dirasakan oleh Husain ketika dipenggal kepalanya. Kemudian manggil Husain, ya Husain. Dari mana ini ajaran kayak gini? Padahal Nabi mengatakan laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'wa bid'wal jahiliyah. Kata Nabi, tidak termasuk golongan kami orang yang merobek-robek baju. Wa syaqqal khudud wa darabal khudud, ya. Apa itu memukul-mukul pipi aja nggak boleh, apalagi melukai sampai berdua. Anak kecil tuh diketok kepalanya sampai 2 arah gitu. Ya Husain gitu kan. Mereka ingin merasakan bagaimana Husain dulu penggal, ini juga tidak akan merasakan kesedihannya. Gitu. Dan wada'a bid'awal dan memanggil dengan panggilan jahiliyah. Itu dilarang dalam Islam. Ya. Itu orang Syiah menjadi hari bersedih meratap sedunia. Kalau bulan Muharram ini. Nanti pasti ada yang melihat ya. Sekarang udah canggih, bisa diakses dimanapun, nggak bisa dipungkiri. Iya. Nah sebagian kaum muslimin saya katakan ya, menganggap Muharram ini apa? Hari raya. Satu Muharram sebagai hari raya, mengadakan acara-acara tertentu ya, pesta, jalan-jalan, pakai obor, ya, petasan, kembang api, kumpul-kumpul, ya kan, doa-doa khusus. Jadi ritual tertentu. Sebenarnya nggak ada contohnya dari agama Islam. Ya semakin kita doakan ya, semoga kita sama-sama mendapat hidayah. Jadi nggak ada tata cara khusus lah berarti. Dalam Islam itu hari raya cuma ada 2 ya, Idul Fitri, Idul
Udah. Gak ada namanya hari raya satu Muharram, gak ada. Ya ada sebagian tempat itu kumpul ya, kumpul membuat ritual khusus ibadah di malam itu ya, sholat, dzikir gitu kan ya, semalam suntuk, iya, bener kan ada, sama dapati ada seperti itu. Nah itu semuanya tidak ada contohnya dari Nabi, ya nggak ada contohnya. Ya kita sebagai umat Islam ya harus bangga dengan ajaran Islam yang mudah, ya nggak perlu kita menambah-nambahi atau mengurang-urangi atau menganggap apa yang kita amalkan itu lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, itu diantaranya tentang keutamaan ya, dan hal-hal yang harus kita hindari di bulan Muharram. Dan dalam sejarah, kalau Anda perhatikan dalam sejarah itu banyak kejadian dan peristiwa-peristiwa yang Masya Allah ya, yang peristiwa-peristiwa yang unik ya di bulan Muharram. Di antaranya kejadian ternyata terjadi di bulan Muharram sebelum Rasulullah SAW itu diutus menjadi seorang Rasul ya, Nabi dan Rasul. Jadi sebelum beliau ada di zaman-zaman dulu, itu di antaranya adalah Allah menerima taubatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Musa itu bukan Nabi Musa, Nabi Adam. Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dikeluarkan dari mana? Surga kan, gara-gara makan buah khuldi itu kan ya. Makanya dikeluarkan dari surga ya. Maka disitulah Nabi Adam itu bertaubat akan kesalahannya, memohon maaf atas segala kesalahannya dan berdoa aja. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Jadi Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu sebuah kalimat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah kalimat inilah kemudian Nabi Adam ucapkan kepada Allah, Rabbana dzalamna, ya Allah, ya Rabbana, kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, Engkau tidak sayangi kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini ya, jadi merendah di hadapan Allah. Ya, seorang kalau berdoa, minta ampun, merendah. Ya Allah, kami berbuat zalim ya Rabb atas diri kami, ya, dan kami janjikan Engkau tidak mengampuni dosa kami dan merahmati kami, memberikan kasih sayang kepada kami. Kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya, ucapan ini diucapkan terus sama Nabi Adam alaihissalam sampai Allah kemudian mengampuni, menerima tobatnya dan mengampuni dosa-dosa. Di situ di tanggal berapa? Di bulan Muharram terjadi. Itu ada kejadian seperti itu di bulan Muharram. Banyak ya, banyak sekali sebenarnya yang terjadi di bulan Muharram. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan juga di bulan Muharram ini juga Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh ya, Allah selamatkan dari tufan, di banjir bandang gitu, dari angin yang kencang dan banjir bandang, selamatkan di bulan Muharram. Kemudian juga ketika setelah diutusnya Rasulullah SAW, ya, ketika setelah diutusnya Rasulullah SAW itu banyak kejadian di bulan Muharram. Yang tadi sudah kita sebutkan ya, di antaranya Nabi Musa diselamatkan dari ikan Fir'aun ya. Di bulan Muharram juga kan, sebelum Nabi kan itu. Nah setelah Nabi banyak lah kejadian-kejadian. Ya, setelah Nabi diutus menjadi seorang Rasul, Nabi contohnya Nabi menikah dengan Sofia. Ya, Nabi menikah dengan Sofia. Sofia ini wanita Yahudi ya, wanita Yahudi yang dinikah oleh Rasulullah di bulan Muharram. Bahkan Sofia ini Masya Allah ya, bapaknya bernama Huyai bin Akhtab kalau nggak salah. Dia seorang pembesar Yahudi yang membenci Islam. Lalu dia tahu tentang kebenaran Islam yang dia cocokkan dengan apa? Kitab Taurat. Ya, Yahudi kan Taurat sih. Kata-katanya, apakah dia Muhammad adalah seorang nabi? Iya. Sebagaimana dalam kitab kita itu Taurat. Tapi karena kata kesombongan dia, ya, kesombongan irinya, kedengkian, tidak menerima jalan Islam yang Muhammad. Makanya dia mati dalam keadaan kafir. Nah, anak ketika peperangan itu kan ditawan tuh, Sofia itu. Setelah ditawan, dinikahi sama Rasul SAW. Rasul itu kan walaupun dia orang Yahudi ya, Masya Allah luar biasa, akhlaknya ya kan, cantik segala macam lah. Bahkan istri Rasul itu cemburu dengan siapa? Sofia. Wajar lah ya, cantik. Kayak Aisyah itu sering cemburu sama Sofia. Bahkan sampai diejek lah sama
Sofia sama apa? Sofia dia sama Aisyah. Ya, diajak Yahudi lah gitu kan. Keturunan Yahudi lah gitu. Ya kan namanya perempuan sedih biasanya kan. Jadi wajar lah. Istri Nabi juga seperti itu. Jadi kalau orang poligami itu berantem istri-istrinya tuh, anak sering dengar biasa. Berjalan waktu mereka akan sadar sendiri. Ya wajar sih, saling apa? Cemburu ya, saling iri, saling menjatuhkan. Mungkin kayak gitu ya wajar. Terjadi di istri-istri Rasulullah. Ini saya cemburu dengan Sofia. Ya dia ajak keturunan apa? Yahudi lah apalah. Ketika Sofia itu sedih, Nabi tenangkan, ya Sofia jangan sedih. Gak usah kamu sedih. Kakek buyutmu seorang Nabi. Pamanmu seorang Nabi. Suamimu juga Nabi. Kenapa kamu bersedih? Kakek buyutnya dia keturunan siapa? Kakek buyut dia? Nabi Harun. Ya. Paman dia, kalau diurutkan dia keturunan sama Nabi Musa alaihissalam. Suami kamu siapa? Muhammad, seorang Nabi. Gak usah bersedih. Biarkan saja orang ngejek-ngejek gitu kan. Ibaratnya kata Nabi. Itu Nabi itu sering ngasih apa namanya? Ya gak usah dibalas gitu. Ya udah, kamu gak usah sedih, gak usah dibalas. Kami itu orang mulia kan. Kakek engkau keturunan Nabi, paman-paman kamu juga orang Nabi ya kan. Bahkan suami kamu sendiri Nabi. Ya. Apa tuh diajak sama Aisyah? Digibai gitu. Kan dia agak pendek sama Syafi'iyah. Agak pendek. Perawakannya gitu kan. Aisyah kan tinggi agak ya Masya Allah tinggi gitu ya, tinggi bagus tubuhnya gitu kan, diajak digini maksudnya ya pendek lah gitu ya, cuman bukan dengan lisan tapi dengan isyarat. Hasbuka anti ya Aisyah, cukup wahai Aisyah, jangan kau hina dia, kata Nabi. Lau qulti kalimatan, seandainya engkau mengucapkan suatu kalimat ya, yang kalimat tersebut engkau letakkan di mana? Di lautan. Masa diajak pendek apa gitu, misalnya kau ucapkan suatu kalimat pendek, maka kalimat tersebut akan mengotori seluruh lautan. Bayangkan ya. Ini diantara bentuk haramnya kita menggibai orang ya. Bayangkan dahsyat sekali ya kehormatan seorang muslim. Ya itu ya Nabi itu ya seperti itu menghadapi istrinya ya. Insya Allah ya. Luar biasa, akhlaknya luar biasa. Ya dinasihatin sama ya, dinasihatin, dikasih tahu ini nggak boleh seperti itu. Ya, sama-sama kita apa namanya, sama-sama orang-orang mulia jangan kayak gitu ya. Itu Nabi kita bisa. Ya itu terjadi ketika menikah dengan Sofia itu di bulan Muharram. Dan banyak kejadian Nabi ya, perang Khaybar terjadi di bulan Muharram. Yang masyhur tadi apa kejadian di Karbala tadi? Terbunuhnya siapa? Husain. Itu kan ini yang dikenal ya, insya Allah semua tahu. Jadi Husain itu terbunuh di Karbala pada bulan Muharram tanggal 10 benar pas 10 bulan Muharram dan hari Jumat tahun 61 Hijriah. Sehingga orang-orang Syiah membuat sebuah peringatan hari berkabung dunia, hari meratapi meninggalnya Husain yang melukai tubuh mereka. Gitu. Insya Allah nanti ada di tanggal 10 mereka. Makanya kalau di Indonesia ada peringatan-peringatan gitu ya, syura yang mirip-mirip orang Syiah itu kan, mereka bikin itu hampir mirip-mirip itu dengan orang-orang Syiah ya mungkin gini aja dulu ya, jadi sampaikan ini besok kita belajar selesai rasanya besok ya, nanti belum dari dikasih mukadimah mau dilanjutkan tapi ternyata waktunya Masya Allah nggak terasa sudah setengah jam ya, dan bawa besok ya. Mungkin demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.